Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Yusuf Kurniawan. Sebenarnya saya ini tidak sendirian gitu ya. Saya ditemani oleh Dr. Asep Ahmad Hidayat atau dipanggil Abah. Selamat siang Abah. Ya, saya Muhammad Hidayat. Di sini kita berdua ingin berbincang-bincang tentang Islam di Tibet. Kalau kita berbicara Tibet, ya, Islam yang ada di Tibet. Sebenarnya bagaimana sih Bah Tibet sebelum di Tiongkok itu? Ya, bicara soal bagaimana Islam di Tibet positif ya. Iya. Bagaimana Tibet dalam konteks sejarah peradaban gitu. Iya. Luas ya, tapi nggak apa-apa sih, jelas saja. Tibet itu adalah sebuah wilayah tinggi di dunia. Amin. Tibet itu adalah sebuah wilayah tertinggi di dunia yang pada umumnya dikenal sebagai, Anda pernah mengenal nggak? Tibet dikenal sebagai istilahnya atap dunia. Oh iya. Atap dunia itu terletak di sebelah daratan Tiongkok, utara India, kemudian Nepal dan Bhutan. Bhutan itu 90% kan Muslim ya, dan di timur Iran, kemudian juga selatan Rusia dan Mongolia, Republik Mongolia sekarang ini. Itu terletak di posisi ketinggian sekitar 16.500 kaki. Itu sangat tinggi ya Tibet. Karena itu maksudnya dari permukaan laut, kan itu sangat sejuk kan? Sangat sejuk dengan total luas tanah sekitar kira-kira ya 2.033.355 km persegi. Nah, Tibet juga dikenal sebagai disebut tadi atap dunia ya, tempat tinggal salju. Jadi kalau Anda mau ke salju bukan hanya ke Eropa, jadi ke Tibet juga ada dekat kan. Ya dekat kan, berapa tuh kalau dari sini mungkin nggak lebih pada 5 juta kalau waktu normal, itu mungkin 3 juta 4 juta sampai Tibet ya. Karena itu Tibet itu beriklim sejuk ya, beriklim sejuk dan dihuni oleh beberapa suku. Ya, ada suku Tibet sendiri, ada suku India, ya, ada juga Kashmir, ada juga Tiongkok. Itu terutama kelompok Han dan Hui. Sangat menarik ya kalau kita membahas Tibet di sini yang Tambahan dulu. Ya. Tibet itu sendiri adalah dulunya merupakan kekaisaran besar dan pernah melakukan perlawanan terhadap kekuasaan Mongolia. Kemudian juga pernah melakukan perlawanan terhadap dinasti Tiongkok gitu. Dan mencapai kemakmuran itu pada masa pemerintahan Buddhis yang disebut Dalai Lama. Dalai Lama itu pada masa Dalai Lama kelima itu cukup harmonis. Kelompok-kelompok suku di sana ya, itu di Tibet itu hanya tambahan saja. Bagaimana sih proses masuknya Islam ke Tibet ini? Gini, Tibet itu relatif lambat masuknya Islam ke Tibet kalau dibandingkan dengan ke Xinjiang maupun ke dataran Tiongkok, bahkan dengan Asia Tenggara. Tapi pada masa kekaisaran Tibet itu pernah ada yang datang ke Khalifah Umar Ibn Aziz. Itu dinasti apa? Umayyah ya. Umayyah pernah datang ke sana. Ibn Aziz berkuasa pada abad berapa? Umar Ibn Aziz abad ke-8, yaitu 717 sampai 720 Masehi. Yaitu utusan Tibet melalui jalur Tiongkok untuk meminta dai menyebarkan agama Islam di daerah Tibet. Nah, kemudian dikirim sebagian, yaitu bermadhab Hanafi. Pada periode-periode selanjutnya. Kemudian pada masa kekuatan dinasti Ming begitu berkuasa, itu banyak juga orang-orang Muslim dari Tiongkok yang berdagang, berhijrah ke
apa namanya ke Tibet. Ke Tibet itu dari bangsa Persia dan Arab dan suku Hui. Hui itu adalah Muslim kan. Nah kemudian ada juga yang masuk ke Islam dari masa kerajaan Mughal, kan di Mughal India kan? Ya. Mughal di India itu dari Kashmir. Nah yang dominan di Tibet sebetulnya, Tibet itu adalah Muslimnya disebut Muslim Kache. Kache itu adalah menunjukkan pada kelompok Kache atau Gaek Kache itu adalah untuk menunjukkan Muslim keturunan Kashmir. Jadi dominan di Tibet itu adalah Muslim Kache. Muslim Kache itu adalah keturunan Kashmir yang menikahi suku-suku Tibet. Wanitanya orang Tibet, kemudian menikah dengan India, Pakistan, atau Pakistan yang sekarang dulu India, kemudian ada Persia, Arab, dan menyebut dirinya, atau pada umumnya orang Tibet menyebut itu orang Kashmir. Orang Kashmir itu orang Tibet menyebutnya Kache, maka disebutnya kelompok Muslim Kache. Nah yang dominan di sana adalah Muslim Kache dan Muslim Hui. Muslim Hui. Hui itu kan Muslim Tiongkok gitu kan itu. Nah, Kache disebutnya Islam Kache, dan itu kebanyakan di daerah Lhasa ya. Lhasa. Ya. Menyinggung tentang mazhab gitu ya, Bah. Di sini juga saya ingin bertanya gitu. Mazhab apa saja sih yang ada di Tibet ini? Nah, ini menarik. Di Tibet itu Muslimnya itu bermadhab, mayoritas bermadhab Sunni. Tapi ada kelompok. Kelompok Hui itu bermadhab Hanafi, karena dari Tiongkok kan. Kan Tiongkok itu jalur utara itu lewat jalur sutra itu yang tadi seperti Asia Tengah sampai Xinjiang itu bermadhab Hanafi, dan sufinya, sufi tasawufnya adalah Jahiriyah, Naqsabandi, Kufiyah, Kubrawiyah, dan Qadiriyah. Ya. Kalau sekarang ada masuk Tijaniyah itu ke abad ke-20 kan, baru gitu di Tiongkok. Nah mereka itu bermadhab Hanafi. Pas masuk ke Tibet juga itu kan sebelum zaman dinasti itu, karena juga peperangan Siri itu antara perang Sino Tibet gitu kan. Tapi lama-kelamaan kan kalah itu pada zaman dinasti ya. Pada dinasti kemudian pada zaman Republik Tiongkok, Republik Tiongkok itu yang didirikan oleh Sun Yat-sen, itu juga ditaklukkan juga kan Tibet itu oleh Panglima Muslim. Ya Panglima Muslim itu apa ya, Panglima Jenderal Muslim, Bufang ya, panggilan Bufang itu. Nah kemudian ada juga madhab Syafi'i. Nah madhab Syafi'i itulah Kache. Muslim Kache yaitu Muslim yang dianggap Kashmir itu madhab Syafi'i. Tapi ada sedikit bermadhab Syiah, Isna Asyar, dan Ismailiyah, di mana orang Tibet yang nikah dengan orang Persia, ya kan? Itu dari wanitanya Tibet melahirkan keturunan, dan itu bermadhab Syiah Ismailiyah dan Syiah Isna Asyar, Syiah 12. Tapi minoritas. Jadi mayoritasnya adalah Sunni Syafi'i dan Sunni Hanafi. Ya. Itu banyak ya kalau kita berbicara mazhab yang ada di Tibet ini. Yeah. Baik, terus juga nih ada pertanyaan juga gitu ya. Bagaimana gitu perkembangan Islam di Tibet ini pada masa Cina Tiongkok? Ya kan gini. Pada jadi gini, ketika Tibet kedalaman itu sudah mulai melemah, dan itu juga dikuasai oleh pemerintahan Republik Tiongkok ya. Sebelum rakyat Tiongkok itu kan oleh Panglima Muslim, dan itu kelompok Hui Muslim gitu kan terjadi di situ ya. Dan terjadi pembantaian juga itu. Panglima Muslim juga membantai kelompok Tibetian yang Buddhis maupun yang Aceh gitu kan. Nah pada masa diperparah lagi ketika pada masa Republik Rakyat Tiongkok, meskipun diberlakukan Tibet itu sebagai sebuah wilayah otonom, tetapi ada konflik di situ, konflik horizontal, yaitu antara kelompok Hui dengan orang Tibet. Sebab kalau Kache itu, Muslim Kache itu dianggap sebagai orang Tibet, ya kan?
jadi Tibetian. Jadi sama dengan yang kedudukan sama dengan orang Buddhis. Tibet yang beragama Buddhis gitu, yang beragama Buddhism atau Buddha gitu kan. Nah, kelompok Hui ini adalah dianggap bukan Tibetian tapi Han gitu, Tiongkok gitu kan. Nah, itu ada konflik laten gitu. Kadang-kadang muncul menjadi konflik manifest gitu kan. Nah, sementara kelompok Tibetian baik yang Muslim yang Buddhis itu menentang pendudukan Tiongkok gitu kan. Dan itu senantiasa melakukan pemberontakan seperti yang dilakukan oleh Dalai Lama kan gitu kan, dan itu pengasingan. Nah, ketika masa pendudukan rakyat Republik Rakyat Tiongkok itu kaum Tibetian terutama yang Muslim itu banyak yang migrasi, yaitu ke Kashmir, terutama di Kashgar gitu. Diperkirakan sekarang ini sekitar 2000 lebih Muslim Kachin ada di Kashgar dan di Kashmir. Mereka berdagang di situ karena memang Tibet dengan Kashmir dekat. Jadi pada masa sebelum Republik Rakyat Tiongkok menguasai juga mereka orang-orang Tibetian ini, Muslim Tibetian itu untuk melanjutkan kuliah tingkat sekolah atau kajian tingkat menengah ya, SMA atau apa namanya ke pondok kalau sekarang ini ya, atau mahat, itu mereka ke Kashmir, ke Kashgar dan ke India. Ada rumah Arif di situ gitu kan, mereka belajar di situ gitu. Jadi sangat kental dengan Islam Asia Selatannya kalau Tibet itu. Ya, nah jadi madhab Kachin itu madhab Syafi'i dan mendukung terhadap nasionalisme Tibetian bersama Buddhisme gitu kan. Dan kalau kita secara objektif ya, justru yang di Tibet itu yang menderita Muslim Hui, Muslim Cina, Muslim Tiongkok, karena memang bisa 2000 berapa tuh terjadi pembakaran masjid itu di Lhasa itu. Orang-orang Muslim Tiongkok yang Hui itu tidak bisa bergerak leluasa karena dibakar dan dibunuh gitu kan, bersama dengan kelompok Kachin dan kelompok Buddhisme itu ya, yang nasionalisme Tibet gitu. Sehingga mereka tuh tidak mau, orang-orang Hui itu tidak mau pakai kufiah yang khas Hui kan, yang putih itu iya. Dan pakai kerudung. Sehingga Muslimah Hui itu ya, Muslim Tiongkok yang ada di Tibet itu tidak pakai kerudung, pakai jepit aja untuk mengenalkan bahwa dia itu Muslim Tiongkok gitu. Kemudian juga tidak menggunakan pakai kufiah, tapi mudah-mudahan sekarang saya tidak tahu perkembangan 2021 ya. Tapi informasinya sudah agak mereda gitu kan sekarang ini. Jadi ada kebencian orang Tibet baik yang Buddhisme maupun yang Muslim, yang sebutkan tadi adalah Muslim Kachin, terhadap Muslim Hui di Tiongkok. Bukan Muslim Hui yang ada, Muslim Hui Tiongkok yang ada di Tibet gitu kan. Dan mereka kan menguasai perdagangan, termasuk restoran-restoran. Kan pemicunya salah satunya bisa pemicu 2018 itu kan ada demonstrasi besar-besaran 2020 sampai juga pembakaran, itu kan ada isunya apa coba? Isunya adalah bahwa suku Hui itu adalah kanibal, memberikan sup tulang gitu kan, tulang-tulang manusia gitu kan. Itu kan isunya begitu merembet, akhirnya kebencian itu ya dibabat habis. Jadi persoalannya ada Muslim Kachin yang benci terhadap, bersama dengan Buddhisme benci terhadap Muslim Hui, karena memang persoalan etnis dan sekaligus persoalan politik, karena Hui kan mendukung Tiongkok karena dia orang Tiongkok. Meskipun Republik Rakyat Tiongkok yang komunis, tetap aja Hui mendukung. Karena itu orang Hui kan tidak dibabat habis. Pada masa rakyat Tiongkok, nanti akan bicarakan, pada masa pemerintahan rakyat Tiongkok juga Muslim Hui yang tidak memberontak pada zaman dinasti Qing juga dilindungi. Tapi yang memberontak dilindungi gitu. Tapi lebih adaptif kan kalau Muslim Hui pada perkembangan zaman dinasti sampai pada rakyat Tiongkok. Begitu juga di Tibet. Di Tibet itu Hui yang kaum dagang itu mendukung Tiongkok, benci. Tapi awal kebenciannya yang pertama, yang paling utama adalah Bank Muslim Tibet atau Kachin itu terhadap Muslim Hui itu ketika pada masa Republik Tiongkok, bukan Republik Rakyat Tiongkok, yaitu ketika ada perang Sino-Tibet, ya Sino-Tibet, di mana kaum Tibet memberontak
itu dibabat habis oleh panglima muslim. Jadi jenderal-jenderal Republik Tiongkok itu kan muslim ya, misalnya kaum Xi ya, itu juga kan muslim. Jadi yang diberikan pendukung utama daripada Republik Tiongkok yang dideklarasikan Sun Yat-sen itu muslim banyaknya, yang muslim Hui. Iya. Nah itu membantai juga terhadap bangsa Tibet, ya, baik yang Buddhis maupun yang muslim, karena memang pada waktu itu kan masalah politik. Nah di situ terjadi kebencian. Jadi kalau misal hari ini ada demonstrasi, ada kebencian sampai pembakaran terhadap Masjid Lhasa gitu kan Masjid Lhasa itu bagus juga gitu kan, unik gitu kan, termasuk masjid-masjid yang lainnya yang ada Tibetian, arsitektur Tibetian, tapi juga ada arsitektur Persia, arsitektur India, ya itu termasuk Lhasa menjadi sebuah Masjid Lhasa menjadi sebuah objek demonstran dan kemarahan. Jadi memang menarik, muslim minoritas itu banyak muslim minoritas itu banyak persoalan gitu kan. Nah kemudian juga kehidupan orang muslim Kacke sangat menderita sebetulnya secara ekonomi, karena memang muslim Kacke kan menentang Tiongkok gitu kan, tetapi muslim Hui di Tibet ekonominya maju karena dia tidak memberontak terhadap Tiongkok, karena dia orang Tiongkok sendiri kan, dari suku. Kacke adalah yang menderita sampai lari ke Kashgar ya, ke Kashmir, dan kebanyakan di Kashgar pada hari ini. Dan orang yang lari ke India itu setelah diduduki oleh Republik Rakyat Tiongkok, mereka pindah ke India dan diberi identitas kewargaan India. Muslim Kacke yang asal Tibet itu sekarang sekitar 2.000-3.000-an sekarang. 3.000-an lebih orang muslim Tibet yang Muslim Kacke itu ada di India, tetap di Kashmir. Ya, ada nih. Terima kasih Abah telah berbincang-bincang tentang Islam di Tibet. Sangat menarik sekali gitu ya kalau kita berbicara Islam di Tibet. Semoga bermanfaat ilmunya. Terima kasih juga Abah telah meluangkan waktunya. Apabila ada yang ingin ditanyakan silakan ditulis. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.